Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Palmarum tanggal 10 April 2022, terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29, dan epistel dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9, diikat oleh topik atau tema diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan pinasupasu manaro di bagasan goarni Tuhani. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 118 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 29 adalah nyanyian puji-pujian. Khotbah kita dari ayat 19 sampai dengan ayat 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di Minggu Palmarum 10 April 2022 yang berbicara tentang nyanyian syukur orang yang diselamatkan dari berbagai kesesakan dan dipulihkan Tuhan. Dihubungkan dengan topik minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasu manaro di bagasan goarni Tuhani. Saudara, buku tafsiran masa kini jilid 2 dari buku Ayub sampai Maleaki, terbitan Yayasan Komunikasi Bina Kasih OMF, cetakan ke-7 tahun 1999, halaman 256 sampai 257, menerangkan bahwa Mazmur 118 ini merupakan ungkapan keriangan rohani
yang tinggi sebagai arak-arakan memuji Tuhan. Waktu penulisan kitab ini tidak begitu mudah ditentukan. Tulis buku tafsiran ini. Saudara, intinya adalah bahwa dalam Mazmur 118 ini kita lihat bagaimana pemazmur dan umat Allah mensyukuri makamoleatehon campur tangan Tuhan dalam segala persoalan, kemelut, masalah dan problema hidup yang dialaminya. Semua itu menjadi nyanyian pujian yang disampaikan oleh umat Israel dalam ibadah ucapan syukur yang mereka panjatkan kepada Tuhan, baik lewat ibadah, doa, lewat pemberian syukur, persembahan, maupun lewat hidup mereka sehari-hari. Saudara, apa pengalaman hidup yang menimpa mereka? Mereka menghadapi berbagai-bagai kesesakan. Dan bagaimana mereka keluar dari kesesakan itu? Saudara, pada ayat 5, pemazmur bersaksi, "Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, "Sian hagogo tadohu pajojo Jehovah." Di sini dituliskan ada kesesakan. Kesesakan yang dimaksud pemazmur di sini menggambarkan keadaan yang sedang terjepit, terancam, mengalami kondisi berbahaya dan tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika disesak oleh berbagai masalah, pemazmur tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan berada di pihaknya dan menjadi pelindungnya. Ayat 5-9. Apa yang dialami oleh mereka lagi? Pada ayat 10-12 dikatakan lagi, dikepung oleh berbagai-bagai masalah. Apa masalah yang mengepung mereka? Segala bangsa mengelilingi aku. Ayat 10. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Ayat 12a. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Ayat 12b. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ayat 13. Namun, untuk semuanya itu, pemazmur juga menyaksikan, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Kalimat ini berulang kali disebutkan dalam Mazmur ini, Bapak Ibu. Pada ayat 22, pemazmur menggambarkan dirinya dan bangsa Israel itu sebagai batu yang dibuang. Tetapi justru Tuhan menjadikan batu-batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru, yakni batu yang paling penting dan kuat, menjadikan sesuatu bangunan itu kokoh, Bapak Ibu. Dari semua campur tangan, perbuatan ajaib dan karya Tuhan memberi keselamatan kepada pemazmur dan bangsa Israel. Sekarang pemazmur komit untuk mengajak semua memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan. Pada ayat 24, pemazmur mengajak seluruh umat, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Pada ayat 27b dikatakan lagi, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pada ayat 28 ditulis, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Pada ayat 29 terakhir, pemazmur mengajak kita semua, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, pemazmur meyakini bahwa setiap orang, setiap keluarga, setiap umat yang menghadapi berbagai-bagai tekanan, masalah, himpitan berbagai-bagai pergumulan itu, agar tidak boleh berputus asa. Jangan berputus asa karena pergumulannya, sebab ada pendampingan Tuhan baginya untuk mengalahkan, memenangkan setiap permasalahan itu.
Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa harus bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Sebab kasih setia Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya. Makanya hidup orang percaya ada di tangan Tuhan. Tuhan begitu baik sekali untuk menuntun hidup kita dengan kasih setianya, untuk melewati jurang-jurang terjal kehidupan ini sehingga kita selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Palmarum 10 April 2022 yang berbicara tentang nyanyian syukur orang yang diselamatkan dari berbagai kesesakan dan dipulihkan Tuhan. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhan. Saudara, apa pengajaran dari khotbah ini kepada kita? Pertama, sikap kita menghadapi bermacam-macam kesesakan hidup itu berseru kepada Tuhan. Saudara, pada ayat 5, pemazmur menyaksikan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, kesesakan yang dialami oleh pemazmur di sini digambarkan dalam bahasa Ibrani telipis. Apa itu telipis? Secara harafiah berarti uap yang panas. Menggambarkan keadaan seseorang dalam keadaan terjepit, terancam, mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Itu telipis. Banyak yang membenci dia, mencemooh atau mencibiri pemazmur ini. Dalam bahasa Batak Toba, gudang dapat sidik-siding ibana, gudang dapat bursikon ibana, merasa jijik kepada dia. Nah, untuk menghadapi semua kesesakan itu, pemazmur berseru kepada Tuhan. Apa artinya kalau disebut di sini berseru kepada Tuhan? Kata Ibrani yang dipakai kara. Kara itu menggambarkan atau memiliki arti yang khusus. Yakni apa? Ucapan atau seruan seseorang yang sangat-sangat khusus, jelas terang kepada seseorang. Yang dalam hal ini kepada Tuhan sebagai suatu penguasa yang khusus, yang pasti kita harap akan memberi jawaban khusus pula kepada seruan-seruan kita. Saudara, ternyata seruan dari pemazmur ini didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Makanya pada ayat 5 dituliskan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Lanjut pada ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dang mabiarau, tungahama taga membahenoni colma diau, katanya dalam bahasa Batak Toba. Saudara, seruan pemazmur membuat dia mendapat pembelaan dari Tuhan. Sehingga semua rasa takutnya, rasa galaunya, cemas yang selama ini menghantui pikirannya lenyap sama sekali. Sebaliknya, timbul kembali semangat hidupnya, gairah hidupnya. Saudara, jangan-jangan kita juga sering sekali mengalami berbagai-bagai kesesakan juga mengalami telipis, uap yang panas itu dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni ancaman hidup. Sebagaimana dialami oleh pemazmur ini, jangan-jangan kita juga selalu mengalaminya. Kita menghadapi masalah. Dalam hal apa? Masalah kerja, misalnya ancaman PHK lagi, desakan hutang piutang kita yang sulit sekali kita selesaikan, kita bereskan. Ancaman dari sakit penyakit yang silih berganti merusak kesehatan kita, hingga ancaman COVID-19, COVID-19 yang saat ini juga masih belum habis-habisnya. Dalam hubungan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita juga, banyak yang membuat kita sakit hati, Bapak Ibu. Udah nama bejut rohata, banyak yang menteror kita, menjauhi kita, menuduh kita macam-macam. Ada yang memfitnah, menteror kita, ada yang menuding kita dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu?
Jalan mana yang harus kita tempuh? Nah, mari kita tiru pemazmur ini Bapak Ibu. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Seruan itulah wujud daripada doa yang bertalu-talu dari pemazmur kepada Tuhan. Mari kita sampaikan semuanya pergumulan kita itu kepada Tuhan. Kita tidak perlu menyampaikan semua isi hati kita, pergumulan kita, kepahitan hidup yang kita alami ini kepada orang lain. Karena mereka belum tentu menjadi kawan kita dalam masalah-masalah tertentu. Atau justru semakin menjadi lawan kita. Jangan juga membeberkannya di Facebook lah, di status lah, di WhatsApp lah. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan banyak orang di zaman now ini, zaman sekarang ini. Jangan, gak usah Bapak Ibu. Jangan kita bersandar kepada pikiran kita, akal budi kita. Atau bahkan menggunakan uang yang kita miliki itu untuk memperoleh kesenangan-kesenangan lahiriah duniawi supaya kemelut hidup kita berakhir menurut kita. Saudara, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Bapak Ibu kita yakin dan percaya Tuhan itu akan mendampingi hidup kita dalam berbagai-bagai kemelut dan ancaman-ancaman hidup yang kita alami. Tuhan itu akan memberi kita penguatan dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Tetapi oleh kuasa Tuhan kita akan dibangkitkan semangat. Tuhan akan membuka jalan-jalan baru agar kita bisa keluar dari jalan buntu dan mendapatkan jalan-jalan baru yang bisa mengeluarkan kita dari problema-problema hidup itu. Nah, semoga terjadi demikian bagi kita Bapak Ibu. Amin. Pelajaran yang kedua, oleh Tuhan kita bisa menjadi orang berharga dan kuat. Saudara, pada ayat 22 ini, pemazmur mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Apa artinya ini? Biasanya Bapak Ibu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu merupakan pecahan-pecahan batu-batu yang tidak berharga lagi. Tidak mungkin lagi digunakan, harus dibuang saja itu. Tetapi sekarang, batu-batu yang tidak berguna itu dimanfaatkan menjadi berguna dan penting. Menjadi batu penjuru, penentu kekuatan sesuatu bangunan. Wah, luar biasa. Pemazmur menggambarkan Tuhan itu sekarang seperti ahli bangunan. Sebagai ahli bangunan, maka Tuhan itu bisa memanfaatkan kembali batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi bahan penting untuk membangun tiang-tiang pancang, penyanggah bangunan, sehingga dasar bangunan itu menjadi kuat sekali, kokoh. Nah, ini merupakan suatu perbuatan ajaib dari Tuhan. Dan hanya bisa terjadi oleh Tuhan saja, Bapak Ibu. Gambaran inilah yang dipakai oleh pemazmur sekarang melukiskan, mengajarkan kepada kita kuasa Allah yang bisa merubah hidup kita dari yang tidak berharga. Yang selama ini dilecehkan, disepelekan, tetapi sekarang bagi Tuhan menjadi berharga, menjadi penting, menjadi kuat kita dibuatnya. Bisa saja menunjuk kepada diri Daud sendiri. Kalau kita lihat diri Daud, tadinya Daud itu berasal dari gembala domba yang kecil, yang tidak terpandang, tidak dinominasikan oleh ayahandanya Isai sebagai calon raja untuk diurapi oleh Samuel. Tetapi justru dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja besar di Israel. Tetapi ini lebih jelas menunjuk kepada Mesias yang akan datang ke dunia, yakni Yesus Kristus sendiri. Di mata dunia, khususnya di mata orang Yahudi dan para ahli-ahli agama Yahudi saat itu, Yesus itu tidak berharga. Dibenci, dibuang, bahkan dibunuh di atas kayu salib. Tetapi di mata Tuhan, justru Yesus itulah batu penjuru dari bangunan keselamatan yang dirancang oleh Tuhan buat seisi bumi ini. Saudara,
Ini menyadarkan kita semua sekarang. Kalau Tuhan yang melakukannya, maka segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya menurut ukuran duniawi ini mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bisa terjadi, Bapak Ibu. Yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan, kita rindukan, kita harapkan, juga akan bisa terjadi dan terrealisir. Saudara, orang yang selama ini tidak berarti, tidak diperdulikan. Orang dihina, diejek, dipandang sebelah mata saja, dianggap remeh. Kalau Tuhan bekerja di dalam dirinya, sekarang bisa menjadi orang penting, bisa menjadi orang hebat, orang terhormat, bisa menjadi orang yang disegani, bisa menjadi penentu kebijakan baik di bidang sosial, organisasi kemasyarakatan, di bidang pemerintahan, bahkan di bidang kenegaraan. Bisa. Anak-anak kita yang selama ini tidak punya kans, tidak kita anggap memiliki kesempatan menjadi seorang besar, seorang pemimpin, seorang pejabat, tetapi bisa menjadi batu pencuru, batu persuhi daripada bangunan sesuatu perusahaan besar, bisa menjadi kepala sesuatu divisi, kepala bagian, penentu dalam gerak langkah sebuah perusahaan tertentu yang berharga. Kalau Tuhan bekerja di dalam dirinya, saudara, mari kita belajar dari khotbah ini, terutama orang-orang muda yang masih memiliki kesempatan besar untuk maju, untuk berkembang dalam berbagai-bagai bidang atau karir, agar tidak pernah kalian putus asa, tidak pernah patah pengharapan, agar tetap optimis dan percaya bahwa Tuhan bisa merancang masa depan yang gilang gemilang bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Jangan pernah merasa hidup ini sudah terbentur hingga di titik terendah, nggak bisa lagi bangkit. Jangan. Ingatlah bahwa Tuhan kita itu adalah ahli bangunan kehidupan yang bisa merancang yang terbaik buat kehidupan kita. Bisa menjadikan kita dari orang yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang berharga dan dihargai dan kuat di mata dunia ini. Pengajaran yang ketiga, syukurilah segala kebaikan Tuhan yang kamu terima. Saudara, mensyukuri kebaikan Tuhan selalu harus menjadi bagian dari hidup orang Kristen, orang percaya. Inilah yang sering menjadi memang sangat sulit bagi banyak orang. Kenapa sangat sulit? Karena tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa apabila dia sukses dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam bisnis, karir, dan lain-lainnya, maka dia merasa bahwa semuanya itu dirinya lah yang membuat itu terjadi. Dia menganggap itu semua karena usahanya yang hebat, karena kegigihannya menekuni bidang kerjanya. Dia tidak pernah sadar bahwa kemampuan dirinya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dia tidak pernah menghubungkan atau mensangkut pautkan semua keberhasilannya di bidang bisnis, mengelola sesuatu perusahaan, dan berbagai-bagai karir lainnya dengan Tuhan, dengan doa, dengan kuasa Allah. Bahkan sering sekali ada orang yang mau juga mencari kekuatan, mencari keberhasilan di luar Tuhan, dengan berusaha mencari pertolongan dari orang-orang pintar lah, dukun-dukun lah, atau tempat-tempat keramat. Mereka menggunakan jimat-jimat, penjaga daging, pelaris, pembuat usahanya katanya jadi sukses, dan lain-lain. Saudara, orang seperti ini tidak akan pernah sadar bahwa semua keberhasilannya itu merupakan pemberian anugerah, berkat, dan atas keizinan daripada Tuhan. Mereka tidak akan pernah sadar bahwa semuanya itu adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar kepadanya. Dan ingat, orang-orang seperti ini tidak akan pernah tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua keberhasilannya. Maka jauhkan hidup yang seperti itu, Bapak Ibu, jauhkan. Pemazmur menyadarkan kita semua di sini lewat khotbah ini bahwa keberhasilan itu adalah berkat.
karya daripada Tuhan dalam diri kita masing-masing. Itu sebabnya pemazmur menutup pujian Mazmur 118 ini dengan menyerukan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai orang percaya, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang bukan sekedar Allah, namun Yesus itulah Bapa kita, penuntun kita, gembala yang baik kita, yang dengan penuh kasih dan yang memenuhi segala kebutuhan sekaligus mendidik kita agar kita terus bertumbuh dan memiliki karakter seperti Dia. Tuhanlah yang memenuhi segala yang kita butuhkan dan rindukan itu. Saudara, ada banyak berkat-berkat yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Tuhanlah di dalam Yesus yang menyediakan segala berkat-berkat yang kita perlukan itu. Berkat-berkat Tuhan itu tidak selalu dalam wujud material saja, seperti memiliki banyak uang, banyak harta, kekayaan yang melimpah. Tidak selalu dalam bentuk seperti itu berkat-berkat Tuhan itu, Bapak Ibu. Berkat-berkat Tuhan juga bisa kita terima dalam wujud tubuh kita sehat. Kita lepas daripada COVID-19 selama 2-3 tahun ini. Keluarga kita harmonis. Anak-anak kita bertumbuh sehat, mendapat pendidikan yang berhasil. Mereka juga mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dia raih. Mereka juga mendapatkan jodoh yang sepadan. Itu semua berkat-berkat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jika kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan, maka kita akan semakin diberkati lagi oleh Tuhan. Sebagaimana topik minggu Palmarum ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Palmarum 10 April 2022 dari kitab Mazmur 118 ayat 19-29 ini, agar kita sungguh-sungguh percaya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah Tuhan setiap pendengar khotbah ini, biarlah khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi para pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan, kebesaran, dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur.